Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ulfi dengan NIM C1B023115. Saya adalah mahasiswi dari program Studi Manajemen Angkatan 2023 dari Universitas Jambi. Dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, saya akan membahas mengenai studi kasus dari Paragon Corp, yaitu mengenai meningkatkan keterlibatan karyawan untuk kesuksesan organisasi. Nah, sekilas sebelum kita masuk ke dalam pembahasan studi kasus, saya akan membahas mengenai apa sih keterlibatan karyawan. Jadi, keterlibatan karyawan adalah tingkat komitmen dari karyawan itu sendiri, baik secara emosional dan intelektual terhadap pekerjaan mereka, visi misi, timnya, serta tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dan untuk mendapatkan karyawan yang bisa terlibat dengan perusahaan, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Pertama, adanya kepemimpinan yang inspiratif. Kedua, adanya komunikasi yang efektif antar sesama karyawan dan juga dengan pimpinan perusahaan. Ketiga, adanya pengakuan dan apresiasi. Keempat, adanya pengembangan karir. Dan yang terakhir, adanya work-life balance. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan studi kasus. Pertama, profil dari perusahaan Paragon. Paragon Corp atau PT Paragon Technology and Innovation adalah perusahaan nasional Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik. Dan mereka ini telah didirikan sekitar tahun 1985 dan sekarang sudah memiliki lebih dari 10.000 karyawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Paragon ini juga memiliki 4 pilar utama yang diusung oleh perusahaannya. Pertama, mereka mendukung pendidikan, kedua lingkungan, ketiga kesehatan, dan yang keempat pemberdayaan perempuan. Nah, jadi untuk mencapai keterlibatan karyawan, Paragon ini tuh memanfaatkan komunikasi korporat untuk menyampaikan nilai-nilai inti perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis dengan seluruh karyawannya. Pertama, mereka itu menerapkan yang namanya komunikasi internal, di mana Paragon berfokus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan loyalitas dari tiap karyawannya. Kedua, juga ada program engagement karyawan, di mana Paragon itu mengadakan pelatihan pengembangan diri bagi karyawan mereka, baik dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Kemudian juga adanya seminar motivasi yang sering dilakukan, dan ada juga penghargaan yang bertujuan untuk membangun budaya kerja yang positif dan kolaboratif satu dengan yang lainnya. Ketiga, adanya budaya transparansi. Dan yang terakhir adanya saluran komunikasi digital, di mana Paragon memanfaatkan aplikasi internal atau portal perusahaan untuk menyampaikan informasi penting dan juga ruang interaksi antara karyawan dan dengan pihak manajemen. Nah, kenapa sih keterlibatan karyawan ini tuh penting bagi Paragon? Pertama, produktivitas karyawan Paragon. Jadi, sejak tahun 2008, Paragon itu telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, sekitar 75% setiap tahun, yang menjadikan dia ini sebagai perusahaan kosmetik termuka di Indonesia. Dan bahkan Paragon itu sampai sekarang dengan produk-produknya itu masih eksis ya di dunia kosmetik Indonesia. Kedua, retensi karyawan Paragon. Jadi, menurut data dari Comparably, sekitar 90% karyawan Paragon Technology Group ini, mereka merasa bahwa perusahaan itu telah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan mereka, di mana Paragon mampu memperdayakan karyawan mereka, kemudian melibatkan karyawan dalam tiap operasional perusahaan. Selanjutnya, keterlibatan karyawan Paragon dalam inovasi. Jadi, Paragon ini kan selalu menghasilkan produk-produk terbaru di tiap tahunnya. Salah satu produk yang baru diluncurkan itu ada Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion yang dirancang memang khusus untuk warna kulit perempuan Indonesia, di mana produk ini adalah hasil kolaborasi lintas departemen dari Paragon, yaitu dari tim research dan development dan juga dari tim pemasaran yang memang tentunya tim pemasaran ini adalah mereka itu langsung bertemu dengan konsumen. Mereka tahu bagaimana preferensi apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian bagaimana respon konsumen terhadap produk-produk sebelumnya.
Selanjutnya, ini juga menghasilkan citra yang positif bagi Paragon, di mana dia dikenal sebagai perusahaan kosmetik nomor satu di Indonesia, dan mereka juga sudah berhasil menembus pasar go internasional dengan produk-produk mereka. Dan Paragon juga dikenal sebagai perusahaan yang sangat memperdayakan karyawannya dan mendukung CSR dengan 4 pilar perusahaannya tadi yang telah saya sebutkan. Selain itu, melalui inovasi produk yang konsisten, pertama, produk dari Paragon yaitu Wardah dikenal sebagai produk dengan bahan yang alami, kemudian halal kosmetik dan juga menggunakan teknologi yang modern. Kedua, produk makeover itu dikenal fokus pada kecantikan yang ekspresif tapi juga premium. Ketiga, produk Emina sendiri dikenal sebagai produk yang ceria dan mudah digunakan dengan target pasarnya yaitu para remaja Indonesia. Keempat, produk Kaf itu menjadi produk merek pria yang dimana mereka tuh menonjolkan bahan alami yang berkualitas. Keempat, kelima maksud saya, adanya diversifikasi produk ini menunjukkan bahwa Paragon itu mampu memahami kebutuhan konsumen yang beragam dan bisa memberikan solusi yang relevan dengan tren pasar. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi mengenai perusahaan Paragon, di mana mereka itu melakukan Gathering Paragon 2025 di Malaysia, di mana Paragon itu membawa sekitar 1.200 karyawannya ke Malaysia untuk menghadiri gathering ini. Dan ini tuh menunjukkan kepedulian dan menunjukkan bahwa Paragon itu merangkul setiap karyawannya. Kemudian, melalui keterlibatan karyawan, itu menghasilkan tentunya citra yang positif bagi Paragon, di mana mereka juga banyak menerima penghargaan, salah satunya itu ada dari Fortune Times Award tahun 2022. Mereka mendapatkan kategori Asia's Most Innovative Company. Dan ini juga ada review dari karyawan Paragon, yaitu beliau adalah Senior Officer Corporate Communication PT Paragon Technology and Innovation, yaitu Bapak Eko Siswati, di mana dalam pembicaraan ini, beliau mengatakan bahwa Paragon ini adalah perusahaan yang mengedepankan kedekatan dan kekeluargaan satu sama lain. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Paragon ini punya sistem kerja yang sehat, di mana karyawan itu tidak hanya melakukan job desk dia, yaitu ya bekerja, tapi perusahaan itu juga mendukung karyawannya untuk terus berkembang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, manfaat keterlibatan karyawan Paragon sendiri diantaranya yang telah dirasakan yaitu pertumbuhan bisnis yang signifikan dari Paragon sendiri. Kedua, banyak munculnya inovasi produk yang berkelanjutan, di mana Paragon memang setiap tahun dia selalu meluncurkan produk-produk terbaru yang sesuai dengan preferensi dari konsumen itu sendiri. Ketiga, terciptanya budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada nilai trust, care, humility, resilience, dan innovation. Keempat, hasilnya juga Paragon menerima banyak sekali penghargaan nasional dan internasional. Dan terakhir, adaptif menghadapi perubahan. Jadi karyawan ini mereka tuh mudah untuk diajak bertransformasi di berbagai keadaan. Nah, yang dapat saya simpulkan dari studi kasus ini bahwa PT Paragon Teknologi dan Innovation menunjukkan bahwa keterlibatan yang tinggi itu bukan hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga bisa berdampak langsung pada inovasi produk yang berkelanjutan, produktivitas dan efisiensi kerja, kemudian loyalitas karyawan dan retensi yang baik, kemudian adanya citra merek yang kuat sebagai employer dan produsen, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang pesat dan berkelanjutan di masa depan. Dengan pendekatan yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, kemudian komunikasi yang efektif, juga budaya budaya yang positif, serta kepemimpinan yang inspiratif. Nah, Paragon itu menunjukkan bahwa karyawan yang merasa terlibat itu adalah aset utama bagi mereka untuk mendorong inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian membentuk budaya organisasi dan mengangkat reputasi perusahaan ke tingkat nasional dan internasional. Inilah pembahasan studi kasus dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.